Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang seni merapikan rumah ala Jepang. Masalah kebersihan rumah sering menjadi persoalan sederhana yang berujung membuat masalah besar. Tak semua rumah memiliki asisten rumah tangga. Karena itu, kita juga sebagai penghuni rumah yang harus membersihkan rumah meski dalam keadaan lelah sepulang kantor atau bekerja di lapangan. Walaupun bersih-bersih dilakukan setiap hari, mungkin kita bingung mengapa rumah tetap terlihat berantakan dan sulit rapi. Belum lagi jika banyak barang di rumah yang terkadang merasa sayang untuk menyingkirkannya, kendati sudah tak terpakai lagi. Padahal, hunian yang bersih dan rapi tentu akan membuat kita betah di rumah dan berinteraksi dengan anggota keluarga. Namun sibuk beraktivitas membuat kita menjadi enggan untuk merapikan rumah menjadi benar-benar rapi. Kalau kalian berpikir, bagaimana cara membereskan rumah yang ideal? Mungkin kalian akan tertarik mencoba metode KonMari ala masyarakat Jepang. Lebih dulu populer di negeri matahari terbit, metode KonMari ditemukan oleh Marie Kondo, seorang konsultan kerapian dan penulis buku yang sudah gemar membereskan rumah sejak kecil. Kendati dikenal sebagai negara canggih dan rajanya teknologi, nyatanya Jepang masih mengedepankan prinsip tradisional dalam merapikan rumah. Pada dasarnya, metode merapikan rumah ala warga Jepang ini memiliki dua aktivitas inti, yaitu decluttering atau menyingkirkan barang yang sudah tak diperlukan lagi, dan organizing atau mengatur barang. Namun jangan salah, mengatur ala Jepang ini tidak sembarangan karena ada beberapa prinsip berbenah yang harus dipenuhi agar kerapian rumah dapat tercipta dengan sempurna. Berikut ini cara yang tepat untuk membersihkan rumah ala Jepang. Yang pertama, komitmen pada diri sendiri. Ini adalah hal yang utama. Menurut metode KonMari, membereskan rumah harus dilakukan segera. Jangan menunda dengan alasan apapun. Salah satu penyebab rumah berantakan adalah kebiasaan penghuninya yang kerap menunda dan hanya membereskan dengan dicicil sehingga tidak tuntas. Selain itu, pastikan kalian memiliki mindset yang sama dengan anggota keluarga lainnya dalam hal beberes rumah. Kedua, singkirkan barang tak terpakai. Selama ini tentunya banyak sekali barang tak terpakai yang masih saja disimpan dengan alasan sayang untuk membuangnya. Kekeliruan lain mengapa rumah sulit rapi yaitu hanya terfokus pada pola pikir asalkan rumah rapi, bukan menyortir dan mengurangi barang yang ada. Hal ini menyebabkan terlalu banyak barang yang menumpuk, apalagi kalau tempat menyimpannya miring. Tentu tidak akan membuat rumah menjadi rapi. Padahal tahukah kalian, barang-barang tersebutlah yang menciptakan kesan rumah menjadi kotor, sempit, dan berantakan. Jika kalian memang tak ingin membuangnya, maka pastikan ada gudang tempat penyimpanan di rumah. Ketiga, selalu letakkan barang pada tempatnya. Pastikan semua barang-barang di rumah kalian berada pada tempatnya. Terutama setelah selesai digunakan, letakkanlah peralatan dapur di tempatnya. Jangan biarkan tergeletak di ruang makan. Begitu pula dengan buku-buku dan benda lainnya. Setelah menggunakannya, maka kembalikanlah ke tempat semula. Keempat, siapkan kotak sepatu. Jangan biarkan sepatu diletakkan di tempat yang sembarangan. Meski di dekat pintu sekalipun, upayakan harus diletakkan dalam rak atau kotak sepatu. Selain memastikan bahwa debu yang menempel tidak akan menyebar ke dalam rumah, menggunakan kotak sepatu juga akan membuat rumah terlihat lebih rapi. Kelima, mulailah dari hal kecil dan kebiasaan. Jangan terpaku untuk membereskan hal-hal besar setiap hari. Mulailah dari hal kecil, seperti mengembalikan barang ke tempatnya. Dari kebiasaan inilah tentunya tugas untuk membersihkan rumah akan semakin mudah. Jangan lupa membuat jadwal menyapu, mengepel, dan lainnya agar tak perlu setiap hari dilakukan. Keenam, kelompokkan pakaian pada tempatnya. Dalam menyusun pakaian di lemari, juga sebaiknya disesuaikan dengan jenisnya. Kamu mungkin tidak akan mengenakan jaket setiap hari. Kelompokkan saja pakaian dari yang sering dipakai dan yang jarang dipakai, agar ketika memilih pakaian, kita tak membuat berantakan semua bagian lemari. Ketujuh, beres-beres per kategori, bukan per lokasi. Kesalahan umum yang kerap dilakukan banyak orang adalah menata rumah menjadi rapi berdasarkan lokasi. Yang menarik, metode KonMari memiliki urutan barang yang harus lebih awal dirapikan. Pakaian, buku, dokumen atau kertas, komono, atau barang-barang kecil seperti aksesoris
kosmetik atau obat-obatan, serta sentimental item atau benda yang memiliki nilai kenangan dalam hidup. Urutan ini harus diikuti sampai satu kategorinya sudah rapi sampai tuntas. Jangan lompat-lompat supaya kerapiannya ideal. Hal penting lain, setiap barang wajib memiliki rumahnya sendiri dan mengembalikan barang harus ke tempat tersebut. Dan terakhir, spark joy sebagai parameter utama. Selain mengenal fungsi barang, ada satu elemen yang ditekankan dalam metode KonMari, yaitu spark joy. Dengan kata lain, saat membereskan rumah, pastikan kalian benar-benar hanya menyimpan barang yang memang bermanfaat serta memberikan energi yang positif dan bahagia untuk penghuni rumah. Selain itu, barang yang telah disortir bukan dibuang, namun disumbangkan kepada orang lain yang membutuhkan. Jika ingin memulai, kalian bisa menulis harapan apa yang ingin dicapai saat membereskan rumah dan pastikan untuk menyediakan waktu untuk melakukan aktivitas ini, misalnya saat akhir pekan. Idealnya, bersih-bersih dilakukan maksimal 5 jam dalam sehari, saat situasi hati sedang nyaman dan bahagia untuk menata rumah agar hasilnya optimal. Biasanya, metode ini memakan waktu 3-6 bulan hingga benar-benar tuntas. Namun itu tergantung pada jumlah anggota keluarga dan banyaknya barang yang ada di rumah. Tak hanya rumah yang rapi, dengan metode ini kalian akan mampu menahan hasrat untuk berbelanja dan mengetahui dengan pasti apa yang benar-benar dibutuhkan dalam hidup. Yang tak kalah penting, tentunya rumah pun menjadi nyaman di setiap sudutnya. Itulah tadi cara masyarakat Jepang membersihkan rumah. Apakah kamu tertarik melakukannya di rumah? Kali ini kita akan membahas tentang tips hemat ala orang Jepang. Ada satu kata yang sangat akrab di telinga masyarakatnya, terutama generasi tua, yaitu mottainai. Kata mottainai sering diucapkan oleh masyarakat Jepang sebagai bentuk penyesalan atas perilaku boros dan sia-sia. Dalam hal ini, sia-sia mencakup berbagai hal, seperti menyia-nyiakan makanan, barang, dan uang. Hal ini membuat filosofi mottainai populer di seluruh dunia, tidak hanya di Jepang. Secara tidak sadar, perilaku boros merupakan salah satu sifat dan kebiasaan yang paling rentan dialami semua orang, terutama kalangan anak muda sekarang. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Go Banking Rats, bahwa milenial lebih rentan dengan perilaku boros dari generasi lainnya. Mottainai sering digunakan untuk mengungkapkan perasaan bersalah, prihatin, kesedihan atas kegiatan dan perilaku pemborosan. Boros di sini maksudnya ketika kita tidak memanfaatkan sesuatu yang kita miliki semaksimal mungkin. Berikut 4 tips hidup anti boros ala masyarakat Jepang berdasarkan filosofi mottainai yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, berhenti membuang makanan. Kalau saat ini kamu sering membuang-buang makanan atau menyia-nyiakannya, maka saat ini merupakan waktu yang tepat untuk berhenti melakukannya lagi. Coba kamu ingat lagi, berapa banyak uang yang kamu keluarkan untuk membeli makanan, padahal perut kamu tidak lapar, tapi tetap kamu beli. Akhirnya makanan yang kamu beli tidak habis. Kebiasaan ini harus dihentikan agar tidak boros. Masyarakat Jepang memiliki anggapan bahwa ketika bertahan hidup, berarti mereka telah melibatkan makhluk lain. Misalnya saat ingin makan ikan, daging atau telur. Ini membuat mereka merasa bersalah kalau menyia-nyiakan makhluk lain yang telah mengorbankan hidup mereka untuk keberlangsungan hidup manusia. Kedua, tidak berperilaku konsumtif. Perilaku konsumtif merupakan kebiasaan menghamburkan uang untuk membeli barang yang tidak dibutuhkan dan kurang bermanfaat. Orang yang memiliki perilaku konsumtif cenderung gengsi dan ingin hidup dalam kemewahan. Gaya hidup konsumtif seperti ini sangat bertentangan dengan filosofi mottainai yang menjunjung tinggi kesederhanaan. Hal kedua yang dapat kamu lakukan yaitu mulai membiasakan diri dalam menggunakan uang untuk membeli hal-hal yang dibutuhkan saja. Dengan melakukan hal tersebut, kamu sudah selangkah lebih baik untuk menghindari kebiasaan boros. Secara bersamaan, kamu juga menerapkan filosofi mottainai dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, merawat barang yang dimiliki. Selain menjunjung tinggi dalam kesederhanaan, filosofi ini juga mengajarkan cara menghormati dan mengakui nilai sumber daya. Dengan begitu, kita jadi lebih dapat menghargai hal-hal yang kita miliki. Hal ini juga berkaitan dengan konsep 3R plus R, yaitu reduce,
reuse, recycle, ditambah respect yang sempat dipopulerkan oleh ahli lingkungan dari Kenya, Wangari Maathai. Ia mempercayai bahwa semua orang di belahan dunia manapun harus dapat menumbuhkan rasa syukur dan menghargai yang mereka miliki. Keempat, membeli barang bekas. Masih berkaitan dengan konsep 3R plus R, barang yang ada juga harus dimaksimalkan potensi penggunaannya sebaik mungkin. Motainai artinya memahami bahwa yang dimiliki dan yang ada di alam tidak boleh digunakan secara boros atau disia-siakan. Dengan membeli barang-barang bekas yang layak, kita tidak hanya mendapatkan barang yang lebih murah, tapi juga ikut membantu menjaga lingkungan. Itulah tadi tips hidup hemat ala orang Jepang dalam konsep Motainai. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.